Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan coba sharing cara saya setting OLT Visual ya. Ini yang untuk JPON ya. Pertama-tama yang perlu kita ketahui ini yang khusus untuk satu pon ya teman-teman. Jadi yang 2 pon dan 4 pon itu ada perbedaan sedikit. Sama halnya juga dengan yang satu pon itu kita perlu tahu eh, chipset yang digunakan ya, karena Visual saat ini mengeluarkan 2 model chipset ya setahu saya. Jadi yang model V1600GS yang biasa ini ya, yang tidak ada ZF-nya ini yang eh, pakai chipset Broadcom. Sementara yang ada Z-nya di belakang itu pakai chipset CTE. Nah, nanti akan saya sharing terkait yang GS, karena saat ini saya hanya punya yang ZF. Ini agak sedikit berbeda, tidak berbeda secara signifikan sih sebenarnya, tapi pasti akan membuat teman-teman yang sudah terbiasa setting yang GS itu akan bingung kenapa tidak mau connect. Sama kayak saya dulu di awal-awal. Begitu ya. Nah, untuk pertama saya biasa setting di namanya ya. Supaya ini kita bisa tahu bahwa oh, saat ini saya berada di OLT ini gitu. Kemudian saya lanjut ke setting VLAN-nya. Nah, di sini saya sudah ada VLAN ya, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal masukkan VLAN ID-nya di sini, mau VLAN berapa, misalnya VLAN 2000 ya. Nama VLAN-nya apa gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Berikutnya nanti di VLAN port ya. Di VLAN port ini teman-teman VLAN ID-nya kita tag semua ya di semua port ya. Jadi contoh misalnya VLAN 1000 ini, jadi nanti saya akan gunakan VLAN 1000 ini sebagai PPPoE ya. Nah, di sini ya, saya tag semua. Kemudian VLAN 3011 ini saya gunakan untuk Geni ACS ya. Ini. Nah, kalau teman-teman pakai hotspot ya berarti sama ya. Jadi kalau teman-teman yang punya 2 layanan misalnya eh, PPPoE dan hotspot ya berarti teman-teman bikin juga eh, VLAN hotspot ya nanti. Kemudian portnya nanti di tag ya. Yang lain dibiarkan default teman-teman. Oke, setelah VLAN berikutnya saya biasanya atur di sisi profile ya, di profile configuration. Nah, di profile configuration ini saya hanya setting di line profile-nya saja teman-teman ya. Saya hanya setting di line profile-nya saja. Yang lain saya tidak setting. Nah, di line profile ini kalau belum ada ya teman-teman pasti harus menambahkan ya dengan klik add profile ini ya. Sini sama seperti ini ya. Nah, saya contohkan ya. Nah, teman-teman tinggal add sini. Nah, setelah add, nah nanti teman-teman akan ditampilkan bahwa teman-teman sudah bikin line profile-nya di sini. Ini baru namanya ya. Nah, nanti teman-teman klik details and modify di sini. Nah, di details dan modify ya, teman-teman perlu menambahkan Ticon, Gameport, Service ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menambahkan ada 2 Ticon ya, teman-teman. Ada Ticon ID 1 ya. Namanya untuk Ticon 1 PPPoE di sini ya, yang lain saya biarkan default.
ya. Ini saya gunakan default 1, kemudian saya buat Ticon 2 untuk Genia CS. Nah, kalau teman-teman bikin Ticon 3 untuk hotspot, ya berarti teman-teman misalnya di sini Ticon 3 hotspot gitu kan. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, berikutnya saya masuk ke game port. Nah, di game port ini saya tambahkan 2 juga karena saya nanti akan melewatkan 2 service ya. Service PPPoE dan service Geni ACS nantinya. Ya. Nah, di sini saya tambahkan import ID pertama itu untuk PPPoE ya. Saya arahkan Tikonnya, Ticon 1 di sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bikin Ticon baru untuk hotspot, contoh di sini game port ID-nya 3, kemudian di sini nanti pilih Ticon ID-nya yang 3 juga, karena tadi di bagian Ticon kita tambahkan gitu. Nah, jadi Ticon game port 1 ini untuk PPPoE diarahkan ke Ticon 1, kemudian game port 2 ini untuk Genia CS saya arahkan ke Ticon 2. Selebihnya saya biarkan default. Ya, selebihnya saya biarkan default. Nah, setelah saya atur game port, saya lanjut ke service ya di sini teman-teman. Nah, di sini saya punya 2 service. Service pertama namanya PPPoE, service kedua namanya Geni ACS. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di tabel game portnya sini, saya arahkan ke game port 1. Jadi service 1 ini arahkannya ke game port 1. Ya, modenya tag ya, di sini VLAN modenya tag. Kemudian kita masukkan VLAN ID-nya di sini ya. Nah, sebagai contoh mungkin di sini ya, teman-teman bisa lihat, teman-teman masukkan game port ID-nya di sini berapa, kemudian mode VLAN-nya apa, ya, kemudian masukkan VLAN ID-nya yang teman-teman buat di Mikrotik. Jadi ini harus sesuai dengan yang di Mikrotik, ya. Untuk port IP-nya ini dibiarkan default, teman-teman, ya. Nah, sama juga dengan yang service 2 untuk Genia CS, karena di sini saya gunakan game port 2, jadi saya arahkan untuk service 2 ini saya ke game port 2. Kemudian VLAN-nya 3011. Oke, seperti itu ya untuk service. Berikutnya, nah di sini biasanya yang berbeda teman-teman. Sebelum-sebelumnya kalau saya pakai yang seri GS seperti yang saya sebutkan tadi, saya tidak perlu mengatur service portnya ya. Nah, namun karena ini menggunakan eh, apa namanya chipset CTE, maka ini perlu kita setting. Dan ini saya eh, sudah berkomunikasi langsung dengan tim teknisnya Visol, tim supportnya Visol, bahwa untuk seri CTE ya, yang chipsetnya CTE, teman-teman harus melakukan ini ya, untuk supaya bisa modemnya terhubung ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini di service port ya, di service port ini saya bikin 2 kali juga ya, teman-teman. Nah, sebagai contoh di service port 1 saya arahkan ke game port 1 ya. Kemudian untuk VLAN-nya saya isi di sini ya, teman-teman, di user VLAN yang untuk begin VID ini. Kemudian yang end VID kita masukkan di translate VLAN di sini ya. Gitu. Untuk di service port ini cukup itu saja yang perlu dimasukkan ya, atau perlu ditambahkan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, harusnya setelah service port ini selesai kita setting, nah kita tinggal memasukkan ya di ONU configuration sini ya, di bagian ONU auto learn di sini. Nah, kita tinggal definisikan di sini bahwa di PON 1 itu untuk line profilnya adalah line PPPoE 1 ya di sini ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah silakan teman-teman apply. Jangan lupa di save ya, teman-teman.
Oke, nah sampai di sini harusnya modemnya teman-teman harusnya sudah bisa terhubung ya. Kalau misalnya teman-teman sudah setting eh, new connection di modemnya. Kira-kira seperti itu. Selebihnya ini hanya tambahan saja. Saya juga biasa setting sistem time-nya ya di bagian NTP ini supaya saya bisa lihat lognya ya. Ketika kita butuh lognya ya di sini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita bisa tahu ya jamnya, tanggalnya gitu. Secara real time. Artinya secara terupdate lah gitu jamnya. Nah, di sini ya. Kita masukkan kita enable dulu, kemudian time zone-nya kita pilih, kemudian kita pilih karena saya ada di Makassar ya, berarti teman-teman sesuaikan dengan lokasinya ya. Nah, kemudian NTP servernya silakan masukkan. Nah, teman-teman tinggal cari ya NTP server yang eh, bisa digunakan ya. Nah, setelah sistem time biasanya saya isi juga DNS ya, teman-teman. Ini saya isi yang familiar saja, yang umum ya di kita biasanya. Nah, supaya nantinya di OLT saya bisa juga internet ya gitu. Nah, kemudian untuk gateway-nya saya kasih IP juga ya di sini. Ya, ini nanti yang terhubung ke Mikrotik ya gitu. Nah, untuk IP bawaannya saya rubah biasanya teman-teman dari 8 ke 9. Ini kebiasaan saya sih. Nanti tinggal disesuaikan buat teman-teman ya, kayak gitu. Nah, pun misalnya kalau teman-teman mau tes ya berarti tinggal di diagnose saja di sini. Contoh misalnya google.com misalnya. Ini mudah-mudahan bisa berhasil ya. Nah, ini ya. Jadi di OLT-nya bisa connect ke internet. Ya harapannya sih untuk sistem time ini sih sebenarnya teman-teman yang ini sini. Yang untuk NTP ini. Ya, jadi harus bisa ping internet ya. Dari visual dulu baru kita bisa setting ke NTP. Kalau dia tidak bisa berarti teman-teman harus gunakan sistem time yang lokal, misalnya dari Mikrotik bisa ya harusnya. Kalau teman-teman setting juga di Mikrotik NTP servernya. Mungkin seperti itu ya teman-teman settingan yang biasa saya buat. Nanti eh, teman-teman bisa ikuti atau misalnya mau dijadikan referensi, boleh. Cuman ini memang saya save saja buat teman-teman atau saya pribadi ketika saya lupa nanti bisa diingat kembali ya. Mungkin seperti itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.